Halo bro, ketemu lagi sama Om Han. Kali ini kita akan bahas pilih mobil baru atau mobil second ya, buat kalian semuanya. Jadi yang masih galau antara pilih mobil baru atau second, disimak sampai dengan selesai. Faktor yang harus diperhatikan adalah ada faktor kebutuhan untuk apa, budgetnya berapa, akses jalannya yang di depan kita seperti apa, atau mungkin lingkungan. Yang terakhir adalah mau pengambilan secara cash atau mungkin kredit ya. Jadi buat teman-teman sekalian, yang pertama kita akan bahas yaitu faktor kebutuhan. Apakah kebutuhan teman-teman untuk kebutuhan keluarga atau mungkin operasional kantor contoh ya. Jadi keluarga itu pun nanti ada yang sudah punya anak satu atau mungkin anak 2, 3, bahkan untuk keperluan keluarga bareng-bareng mungkin masih tinggal bersama orang tua. Nah jadi kalau mungkin masih keluarga muda, mungkin untuk pakai yang city car ya, city car atau mungkin 5 seat udah cukup. Tapi kalau untuk yang udah punya anak 2 atau mungkin masih tinggal bersama orang tua, biasanya mereka memutuskan untuk membeli yang 7 seat karena bisa dipakai untuk bareng-bareng ya. Yang selanjutnya faktor selanjutnya yaitu perhatikan budget. Jadi teman-teman oke, mau pilih city car atau mungkin pilih yang 7 seat atau bahkan sport, kita sesuaikan dengan budget. Apakah budget itu mencukupi dengan jenis mobil yang kita inginkan, atau bahkan ya kita harus sesuaikan juga kan gitu ya. Jadi contoh antara 100 jutaan kita pilih Avanza second, atau mungkin 100 jutaan kita harus memilih di kelasnya city car, ada Calya, Sigra dan sebagainya ya. Terus yang selanjutnya ada lagi akses ya. Untuk poin akses ini kelihatannya beberapa teman-teman jarang memperhatikan, tapi itu kelihatan sepele tapi bisa berakibat fatal ya di masyarakat. Untuk akses jalan ke rumah, misalnya kalau memang itu sempit dan teman-teman mengharuskan setiap hari harus lewat situ keluar masuk, mau nggak mau kan alangkah baiknya jika pembelian mobil disesuaikan dengan akses. Akses itu untuk akses lingkungan. Yang kedua, akses ada lagi akses garasi mungkin ya. Jadi mohon maaf, kadang beberapa kondisi rumah ada yang garasi pas. Jadi itu juga nanti mempengaruhi lalu lalang, misalnya ada tamu atau mungkin parkiran untuk yang lain, untuk anak-anaknya main kan kurang nyaman juga itu ya. Jadi tadi kita udah bahas yang pertama faktor kebutuhan, ada budget dan ada akses. Dia untuk yang selanjutnya yaitu setelah 3 poin tersebut terpenuhi semua, oke udah ada pertimbangan semua, baru beralih ke cash atau kredit. Misalnya kita mau melakukan pembelian cash untuk unit second misalnya, memang secara keuangan kita terjangkau ya, tapi faktor lain yaitu ada nanti yang namanya free service kita udah nggak dapat. Apalagi kalau kita dapatnya mobil atau pilihan terakhirnya kita mengarah ke 10 tahun lebih, itu teman-teman juga harus siap-siap dengan kondisi yang namanya perawatan atau maintenance. Itu memang harus diperhatikan juga ya. Beda cerita dengan kalau pilihannya yang baru ya. Jadi baru kita udah dapat free garansi biasanya 50.000 km atau mungkin sekitar 4 tahun ya. Jadi teman-teman kan istilahnya tinggal pakai. Apalagi kalau teman-teman dapat yang namanya free service, free oli, free spare part lah, itu sudah sempurna. Jadi tinggal pakai selama 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan hampir 10 tahun itu ya nggak ada lagi pertanyaan yang namanya rewel kan gitu. Disilahkan teman-teman sekalian, faktor cash antara second atau baru, poin-poin yang tadi kita sampaikan silahkan dipertimbangkan. Kira-kira jatuh angkanya kalau dipakai selama sama-sama kurang lebih 10 tahun ke depan, pilih mana kan gitu. Untuk faktor yang selanjutnya
tengah, yaitu kita bahas perihal kredit. Nah, ini yang sangat rawan sekali. Kadang-kadang teman-teman sekalian, oh second aja, mungkin suami pengennya second, istri ngotot minta baru. Nah, itu faktor-faktor nanti yang harus diperhatikan, harus banyak banget. Jadi ya, kalau kita bahas second tadi memang terjangkau, kembali lagi angka DP kelihatan terjangkau ya teman-teman. Tapi di situ jangan salah dihitung bunga kredit untuk second ya. Bunga kredit untuk second itu rata-rata per bulan jatuhnya 1, sekian, 1,2, bahkan ada yang sampai umur mobil di atas 5 tahun 10 tahun itu bisa jatuhnya 1,4 sampai dengan 1,6. Nah, beda lagi cerita nanti ketemu lagi dengan pembiayaan yang mungkin akad kreditnya di situ tertulis dengan pinjam dana mungkin ya, maaf ya. Jadi kadang ada beberapa temen yang ketemu dengan pembiayaan yang berjenis pembiayaan sewa guna usaha atau pinjam modal, itu bunganya memang jauh di atas pembiayaan yang murni khusus untuk pembelian mobil. Jadi itu hati-hati poin itu ya. Bunga satu, bunga udah kalah ya, istilahnya kalah. Ada lagi DP second itu jauh lebih tinggi, nggak kayak mobil baru. Terus ada lagi yang namanya tenor. Jadi DP udah gede, bunganya gede, tenornya pendek. Nah, kalau mungkin teman-teman sekarang udah suka banget sama mobilnya dan kondisi kemampuan bayar mampu sih nggak masalah kan, itu beda cerita dengan kalau kita bahas di poin baru. Nah, poin baru banyak banget promo yang ada ya, yang ada ditawarkan sama teman-teman marketing. Ada DP super minim, bunga kredit kalau baru itu kurang lebih kisaran ada yang promo sampai dengan 3,5 per tahun ya. Coba kalau dapat bunga yang seperti itu, kira-kira mau pilih mana ya? Di kondisi mobil udah fit, harga pasti kurang lebih sama dengan semua dealer, kondisi full garansi segala macam udah tenang, terus bunganya murah, apalagi tenor panjang banget udah bisa. Kalau tadi jadi itu ya, DP perbandingan DP besar atau kecil, bunga kalau second sama baru bunga gede atau bunga murah, terus tenor kalau second tenor pendek, kalau baru tenor bisa panjang ya. Jadi ada bunga, ada tenor, ada DP. Nah, perbandingan 3 poin tersebut silahkan diperhitungkan semua. Mau pilih mana? Sebelum kelanjur, silahkan dihitung-hitung sama pasangan, sama keluarga. Keputusan terakhir mau mengarah ke baru atau second silahkan. Yang pasti tadi beberapa poin yang ingin Om Han sampaikan adalah banyak sekali yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembelian mobil baru atau second. Oke ya teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita akan bahas tips lain di seputar perdagangan atau mungkin di dunia penjualan, sharing informasi lainnya. Ikuti terus channel kami Lapak Dagang Kendal. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. There's only nothing really got away, you're driving